Saudara, petugas Satpol PP Kelurahan Kebon Kosong kembali menggelar razia tertib masker di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Adu mulut antara petugas dengan warga mewarnai razia pada hari pertama PPKM level 4 ini. Pengendara motor ini tak terima saat tiba-tiba perjalanannya dihentikan oleh petugas Satpol PP di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pengendara ini protes dan menolak dibawa petugas ke pos pendataan. Aksi adu mulut pun tak terhindarkan lantaran petugas menuding pria tersebut tak benar dalam memakai masker karena sambil merokok ketika berkendara. Sementara sang pelanggar berdalih sengaja menurunkan maskernya hanya karena sedang membersihkan hidung. Meski demikian, pengendara ini tetap diberi sanksi petugas dengan menyapu jalanan. Saya kan mobil. Masa saya Aturan kami tidak dijelaskan kalau mobil itu berbanyak alasan itu kalau mobil tidak itu ada diperbolehkan. penjelasan. Artinya gini, Kalaupun Anda bilang gatal di sini gitu. karena memang lagi sekarang pandemi ini lagi ada virus yang terbaru, Pak. Sudah 50 pelanggar kami dapati. Hanya kan yang tidak sempurna. Sebenarnya kalau masker yang sempurna itu sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2021 menutupi dagu, mulut dan hidung. Kebanyakan maskernya turun ke bawah. Nah, itu tugas kami untuk mengingatkan kembali di lapangan. Penyekatan yang dilakukan selama perpanjangan PPKM masih mengikuti aturan yang sama seperti sebelumnya. Para pengendara yang ingin melintas harus membawa surat tugas registrasi pekerja. Hanya pekerja di sektor esensial dan kritikal yang diizinkan masuk ke Jakarta. Di masa perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat ini, penjagaan dilakukan selama 24 jam. penyekatan ini apakah ada kelonggaran Pak atau tetap diperketat Pak untuk penyekatannya Pak? Kita tetap sama ya, artinya tidak ada kelonggaran. Relaksasi kelonggaran itu sudah diarahkan dan sudah disampaikan oleh beliau Pak Presiden Republik Indonesia. Sedangkan untuk titik tekan kita masih sama seperti yang lalu. Sementara itu, selama masa perpanjangan PPKM level 4, penyekatan di sejumlah titik wilayah aglomerasi di Jakarta masih diberlakukan secara ketat. Di penyekatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, petugas gabungan pun masih memeriksa persyaratan surat tanda registrasi pegawai atau STRP. Kepadatan arus lalu lintas terjadi imbas dari petugas yang memeriksa satu persatu kendaraan yang melintas. Pengendara yang bukan pekerja sektor kritikal dan esensial serta tidak bisa menunjukkan surat tugas diminta putar balik kembali ke arah Depok. Antrean panjang kendaraan imbas dari penyekatan PPKM terjadi di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat. Masih banyak kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang hendak menuju Jakarta. Petugas dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP membagi jalan menjadi 3 lajur. Untuk kendaraan roda 2, roda 4, dan jalur khusus tenaga kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan. Di pos penyekatan Bintaro, Jalan Bintaro Utama, Pondok Aren, Tangerang Selatan, petugas memeriksa satu persatu kendaraan yang akan masuk ke wilayah Jakarta. Setiap pengendara diwajibkan menunjukkan surat tanda registrasi pekerja. Jika tidak ada, pengendara harus putar balik. Dalam pelaksanaan di pos penyekatan, petugas yang berjaga akan dibagi menjadi 2 waktu, di mana waktu pertama bertugas pada pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang dan pukul 2 siang hingga pukul 10 malam. Seleksi sesuai dengan level 3 atau kegiatan yang pertama tetap kita seleksi yang esensial maupun esensial ya. Jadi tetap kita sortir yang bisa masuk itu kita sortir untuk ke wilayah Tangerang Jakarta Selatan. Sanksinya ya kita putar balik. Ya, kita putar balik untuk bikin surat keterangan kerja untuk dari kantor instansi masing-masing. Sementara itu, Satgas COVID-19 Kota Bogor, Jawa Barat memperpanjang sistem ganjil genap hingga 1 minggu ke depan. Sistem ganjil genap yang biasanya saat akhir pekan, kini mulai diterapkan di hari kerja. Dari pantauan pos sekat Air Mancur, Kecamatan Bogor Tengah, kendaraan yang akan masuk ke pusat Kota Bogor tampak padat.
Antrean panjang terjadi di Jalan Ahmad Yani hingga sekitaran Warung Jambu. Ganjil genap yang diterapkan di hari kerja ini terpantau padat di 8 titik sekat. Pasalnya masih banyak warga yang belum tahu. Dari perpanjangan di hari pertama di hari jam kerja ini Pak, kerjanya Pak? Ya sama-sama sudah kita lihat, memang masyarakat masih banyak yang sebagian besar belum tahu kalau kegiatan ganjil genap di Kota Bogor ini perpanjang. Jadi sekarang ini sudah mulai kita terapkan sambil kita sosialisasikan. Artinya ketika masyarakat memang ada kepentingan yang mendesak, kita masih memberi ruang mereka untuk jalan. Tapi kita ingatkan bahwa ganjil genap diperpanjang setidaknya untuk 1 minggu ke depan. Seperti itu. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di Bogor, Jawa Barat. Selamat petang. Dipo, bagaimana pantauan ganjil genap sore hari ini di sana, Dipo? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Sesuai dengan apa yang kemudian dibahas di rapat evaluasi terkait dengan pelaksanaan ganjil genap dan diputuskan oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor, pihak dari mereka memang memastikan bahwa pihaknya akan memperpanjang aturan ganjil genap dan juga memperluas. Karena jika sebelumnya pada saat PPKM darurat ataupun PPKM level 4 sebelum diperpanjang, aturan ganjil genap ini hanya diberlakukan pada saat akhir pekan, tetapi per hari ini akan dilakukan setiap hari hingga tanggal 2 Agustus 2021 dan akan dilakukan selama 24 jam penuh, Ibrahim. Terkait dengan titik mana saja, ada kurang lebih 17 titik pos ataupun pelaksanaan ganjil genap di kawasan Kota Bogor. Salah satunya adalah di Terminal Baranang Siang. Untuk menjawab pertanyaan Anda, Ibrahim dan juga saudara, memang betul ada sejumlah mekanisme ataupun aturan terkait dengan pelaksanaan ganjil genap di Terminal Baranang Siang. Seperti misalnya adalah kendaraan yang masuk Kota Bogor dari gerbang tol Bogor, ini tidak dapat langsung belok kanan menuju ke Tugu Kujang, tetapi harus diarahkan belok kiri terlebih dahulu untuk kemudian menuju Jalan Raya Pajajaran ke arah Ciawi. Barulah setelah itu diputar balik dan akan menuju ke pos pemeriksaan ganjil genap. Begitupun halnya dengan kendaraan dari arah Ciawi, ini juga harus diperiksa terlebih dahulu di pos ganjil genap. Dan nanti akan ada aparat bertugas, baik itu dari Dinas Perhubungan ataupun dari aparat kepolisian yang akan menyortir kendaraan-kendaraan yang berplat nomor ganjil. Ini akan diarahkan untuk kemudian mengambil lajur paling kanan. Sementara kendaraan-kendaraan dengan plat nomor genap ini akan diarahkan untuk mengambil lajur paling kiri. Karena lajur paling kiri ini diberfungsikan untuk plat nomor genap yang artinya dapat langsung melaju ke area Jalan Raya Pajajaran yang menuju ke arah Tugu Kujang. Sementara itu bagi kendaraan dengan plat nomor ganjil, karena hari ini adalah tanggal genap, mereka harus memutar balik ataupun keluar dari Kota Bogor dengan melalui gerbang tol Bogor. Sejauh ini kami lihat memang sudah cukup banyak para pengendara, tidak hanya mobil dan juga motor tentunya, ini yang memang diputar balik oleh aparat bertugas. Tetapi sejauh ini juga masyarakat kami pantau masih bersifat ataupun masih bersikap kooperatif oleh aparat bertugas, artinya mereka mematuhi seluruh instruksi yang kemudian dilakukan oleh aparat bertugas. Walaupun kebijakan ganjil genap ini memang diproyeksikan untuk kendaraan pribadi, tetapi memang ada sejumlah kendaraan yang tetap diperbolehkan melaju walaupun tidak sesuai plat nomor mereka dengan tanggal pada saat mereka melintasi jalur ini. Seperti misalnya adalah kendaraan-kendaraan angkutan kota ataupun kendaraan-kendaraan angkutan umum, kemudian juga kendaraan angkutan online, termasuk kendaraan pembawa logistik dan juga tentunya ambulans, ini tetap boleh dapat melaju karena aparat kepolisian melihat urgensi dari mereka sehingga dapat diperbolehkan untuk kemudian melintasi ataupun melewati pos ganjil genap di Terminal Baranang Siang. Kalau kita melihat sedikit ke belakang, dari evaluasi pelaksanaan ganjil genap yang kemudian diperpanjang ini memang tujuannya setidaknya hanya satu, yakni untuk kemudian betul-betul membatasi mobilitas masyarakat. Bahkan ada target sekitar kurang lebih 50% betul-betul masyarakat ini akan dibatasi mobilitasnya sehingga perpanjangan PPKM level 4 ini dapat dilakukan dengan maksimal setidaknya sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021. Karena kalau kita melihat datanya, dari tanggal 23 sampai 25 Juli 2021 kemarin, ada kurang lebih 21.000 kendaraan yang kemudian diputar balik oleh aparat petugas. Artinya, dari evaluasi sebelumnya, aparat kepolisian menilai bahwa sebenarnya kebijakan ganjil genap ini terbilang cukup efektif untuk kemudian menekan mobilitas masyarakat yang tentu tujuannya sekali lagi adalah untuk kemudian menekan laju perkembangan COVID-19 di Kota Bogor. Tentu kita masih harus melihat, Ibrahim dan juga saudara-saudara, sampai dengan seminggu ke depan bagaimana kemudian efektivitas dari pemberlakuan ganjil genap ini yang akan diberlakukan setiap hari selama 24 jam, karena hari ini adalah hari pertama pada hari kerja
ganjil genap itu diberlakukan, artinya kita masih harus melihat bagaimana kemudian perkembangan dari pelaksanaan ganjil genap ini per hari ini sampai dengan seminggu depan. Ibrahim. Singkat saja, masih banyak warga yang tak tahu soal penerapan kebijakan ini seperti apa sosialisasinya ke depan, Dipo? Ya betul, walaupun tadi kami sempat menyebutkan bahwa masyarakat masih bersifat kooperatif kepada para petugas yang kemudian menginstruksikan mereka untuk memutar balik, tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa memang masih ada sejumlah masyarakat ataupun pengendara yang memang tidak mengetahui. Akhirnya mereka berhenti terlebih dahulu, kemudian menanyakan kepada aparat kepolisian bertugas, barulah mereka mengetahui terkait dengan pelaksanaan ataupun perpanjangan ganjil genap itu. Ini adalah salah satu mekanisme ataupun sosialisasi yang kemudian dilakukan oleh aparat kepolisian. Di beberapa titik di Terminal Baranang Siang ini juga memang ada tulisan-tulisan yang kemudian diberfungsikan oleh aparat kepolisian sebagai wadah sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui jika esok melintasi lajur ini artinya akan ada ganjil genap yang kemudian dilakukan oleh aparat kepolisian. Setidaknya dua hal sederhana itu yang kemudian dilakukan oleh aparat kepolisian untuk benar-benar mensosialisasikan kepada masyarakat agar mengetahui pelaksanaan dan juga perpanjangan ganjil genap ini di sejumlah titik. Tentu harapannya adalah jika masyarakat mengetahui tidak akan ada kemacetan pada saat pelaksanaan ganjil genap di sejumlah titik di kawasan Kota Bogor. Ibrahim. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Kota Bogor, Jawa Barat.